Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Ayo teman-teman semuanya, jangan lupa untuk membeli tiket Kontras Special Show yang tour dari bulan Oktober sampai Februari 2025. Bisa beli tiketnya di abdurarsyad.com. Udah? Oke, kembali lagi di ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang. Bersama Abdur Arsyad, bersama saya Abdur Arsyad dan juga Cing Abdel Ahriya. Dua salam. Orang bla. Dur, lo ngeliat itu burung gak sih, Dur? Ini nih. Tidak. Gak burung ya? Ya mau lo bandingin sama Ono, Dur. Ya gak sih? Ya maksudnya buram ini dalam hal apa? Ketajaman? Iya. Ya lebih tajam itulah. Mana? Ono kan? Iya. Kontrasnya lebih nyata di sana tuh. Kalau ini kayak kontrasnya diturunin. Padahal Kontras sekarang lagi di balik papan. Ya, sudah selesai. Saya Udah selesai. lagi perjalanan pulang, insya Allah mudah-mudahan. Karena Sabtu malam kan. Ku sendiri. Sabtu malam tampilnya. Ku sendiri. Malam Minggu. Iya. Jadi hari Minggu pagi atau siang itu, insya Allah saya sudah pulang. Sudah dalam perjalanan pulang. Nah ini kemudian kita berjumpa lagi di Ngabdur ini, Cing. Nanti teman-teman bisa beli tiketnya yang Bandung 21 Desember. Masih ada tiket yang show siang, insya Allah itu di abdurarsyad.com teman-teman ya. Karena Bandung ada 2 show siang dan show malam. Di Dago Tea House kalau tidak salah. Show malam itu kayaknya sudah sold out. Show siangnya masih ada. Oh. 5 Sama juga ada, tapi nggak ada ininya. Ada. 5 Sama ada di Surabaya. Surabaya. Tanggal 1 Januari. Enggak, tanggal 8 Februari. Tuh. Tanggal 8 Februari di Ciputra Hall, Surabaya. Iya. Keren nih, Ciputra Hall pasti bagus nih. Iya. Iya nggak sih? Ya nggak tahu juga gue. Belum lihat ininya. Kan Ciputra yang di Jakarta aja bagus Bagus banget. ya. Iya betul. Tapi apakah Di sama? Makassar itu juga ada Ciputranya, bagus juga. Lo di situ? Insya Allah di Makassar. Pernah dipakai Bang Panji. Saya sebelum ini belum pernah pakai, terus dipakai Bang Panji, terus Makassar ini kita coba pakai yang gedung yang sama yang Bang Panji pakai juga gitu. Iya. Ayo yang di Surabaya beli, gue pengen foto sama pejuang setrika. Pejuang setrika mah banyak di mana-mana. Setiap show saya pejuang setrika selalu datang, luar biasa. Terima kasih banyak buat pejuang-pejuang setrika yang selalu datang. Saya selalu sampaikan salamnya teman-teman ke Cing Abdel. Punya banyak banget penonton-penonton yang selalu pejuang setrika, salam buat Cing Abdel, salam buat Cing Abdel, salam. Saya bilang insya Allah gitu. Dan tidak disampaikan. Ini saya sampaikan. Ini baru ini ya. Surabaya tolong nanti kalau ini foto bilang pejuang setrika. Ya. Gitu. Kalau delegasi emang banyak delegasi. Delegasi yang banyak. Militan delegasi. Ada nggak delegasi yang nonton lo? Ada. Saya delegasi bilang gitu. Ada yang ngomong begitu. Bang Abdur saya delegasi gitu. Iya. Ada juga yang bahkan ada yang datang nonton pakai sweater Hohihi. Ada. Iya. Tapi nggak ada yang pakai kaos pejuang setrika, nggak ada emang. Kaosnya desainnya kurang ya. Kurang fight emang. Iya. Kayaknya kalau kita mau bikin kaos pejuang setrika, kayaknya kita harus bikin desain yang bagus. Oke. Kayak ini Geek ini bagus nih desainnya. Vespa. Oke. Kaos Geek. Sederhana. Geek Apparel. Keren. Dia ada 2XL nggak? Harusnya ada ya. Mana Geek Geek? Apparel coba ini Cing Abdel. Iya. Bikinin pejuang setrika aja. Edisi pejuang setrika. Bisa nggak? Ya ntar kita coba Dia. hubungin. Tapi Geek Apparel sekali kirim tuh kardus sih. Lo dikasih Iya. kardusan. Iya. Ini makanya saya itu pakaian saya sekarang semua Geek sih. Ini kaos Geek, ini celana kargo ini Geek. Semua Geek, Cing. Karena sekali datang dikirim tuh kardus-kardus, Cing. Geek Apparel. Terus saya sampai mikir kayak, ini mereka ini gak bangkrut apa ya? Ngasih saya ini banyak banget gitu.
Makanya lemari saya itu akhirnya kaosnya gig semua, jadi mau nggak mau. GIG. Yes, ini saya pakai bukan berarti memang sengaja buat promo, bukan. Tapi emang isinya udah Isinya itu gig semua. GIGG. GIG. Gig Apparel, Bandung. Saya pertama kali dikasih itu gara-gara Adi Arkiang. AR itu sering dikasih, kemudian AR bilang, Kakak Abdur mau tidak? Kalau mau nanti saya omongin. Terus saya bilang, ya, mau saja kalau dikasih. Kemudian dia omongin, wah gig kirim langsung banyak banget. Lu ukuran apa nih? Saya tidak tahu, pokoknya ini dari awal dikirim ukurannya ini sudah nih, M apa ya? Apa L apa? Ya 2XL. Selalu dikirim. Terima kasih banyak. Setiap kali ada katalog baru dia kirim ke saya. Gokil lah. Saya gokil banget, saya Iya. udah kayak wah gila, saya kayaknya udah saya geek banget udah anaknya. Anaknya geek banget udah. Oke, mobil listrik lo? Enggak, saya. Enggak, mobil listrik enggak. Udah memutuskan? Belum susah, tapi 5 tahun lagi lah kalau mobil listrik kalau saya. Saya tuh kayaknya mobil Jepang-Jepangan aja dulu lah. Lebih mudah, ngerawatnya tuh mudah gitu. Ya kalau mobil listrik nggak ada yang dirawat, Dur. Nah, justru kalau nggak ada dirawat malah males. Maksudnya kayak kalau ada trouble apa-apa masih bingung gitu, saya minta tolong. Tapi kalau mobil Jepang saya tahu gitu, saya harus minta tolong kemana, harus bawa ke bengkel apa gitu. Itu bahkan saya di rumah saya di Rawadenok gitu, saya sampai sudah menguasai. Oke, saya itu sampai punya teman mekanik akrab, teman mekanik yang beliau alhamdulillah sedia 24 jam gitu, abang-abang di Sawangan lah, Bang John. Pokoknya ada apa-apa saya bilang, Bang ini oke siap gitu. Terus sudah punya bengkel cat, terus saya punya rekanan untuk poles. Saya hampir cara merawat mobil Jepang-Jepangan ya, bukan mobil Eropa. Kalau mobil Eropa saya belum punya bengkelnya, belum tahu harus ke bengkel mana. Tapi kalau mobil Jepang-Jepangan, insya Allah saya aman. sudah megang lah. Cara ngerawatnya saya tahu. Anjay. Gitu. Ya siapa tahu kan lo lihat-lihat aja. Jadi berbarengan ya sama kita, sama gua beli mobil. Jadi gua bisa ada temen diskusi. Ya diskusi sama Yuda Keling lah. Yuda Keling kan udah pakai bingo. Saya nantilah, saya 5 tahun lagi. Ridwan Hanif kan ada. Iya. Kemarin gue WA Ridwan Hanif. Beberapa yang gue sodorin ini gimana gitu. Iyalah salah satunya gue itu pakai Cloud EV. Karena Ridwan Hanif rekomendasinya cukup bagus lah. Dan gue rasain oke sejauh ini. Ya baru beberapa hari tapi. Oke lah. Iya. Mudah-mudahan lah tidak ini. Mudah-mudahan perhitungan gue untuk memutuskan memakai mobil listrik, perhitungannya mungkin. Tapi kalau misalkan di suatu saat si Ngabil mengalami kendala atau ternyata kemudian menyesal dan segala macam, jangan salahin orang lain. Ya gue sebisa mungkin gak kayak gitu. Karena gue baru dengar dari Renald Kasali yang beliau mendengar dari Radit bahwa di Indonesia itu ya kayak begitu, sering menyalahkan orang lain atas ketidakmampuan kita. Self-serving bias. Yes. Istilahnya. Gue baru lihat kontennya Renald Kasali yang membahas Radit yang lagi ngomong self-serving bias. Orang Indonesia suka menyalahkan orang lain Atas ketidakmampuannya. Atau kesalahan yang kita buat. Tapi tidak selamanya begitu kan? Maksudnya? Ya nggak semua. Iya kan? Nggak semua orang, iya. Tapi mungkin kita ada dalam fase itu mungkin. Kalau betul. Gue pernah merasa ada dalam fase itu. Itu karena apa? Karena menurut gue terjadi karena dua. Satu kesombongan. Satu emang ketidakmampuan aja. Yang paling kita berasa tuh kayak gini deh. Di jalan kita marah-marah. Alhamdulillah gue udah jarang. Macet-macetan marah-marah. Itu menurut saya self-serving bias. Iya. Karena
Lu tahu udah macet. Bahkan mungkin lo sendiri penyebab itu. Iya. Karena lo ada di situ ya. Iya, ya lu berangkat lebih awal. Sehingga lu nggak buru-buru di jalan. Karena kita itu kalau buru-buru, apapun jadi salah. Betul. Orang nyebrang salah, orang putar balik salah, orang mau masuk gang salah. Semua hal yang terjadi yang menghambat jalan kita, itu kita salahin. Nah, menurut saya itu self-serving bias. Dan itu memang terjadi di setiap hari di jalanan kita gitu. Menurut saya kalau buru-buru ya. Apalagi kalau gue ngeliat berangkat lebih awal. Yang terjadi di jalanan itu jauh berbeda yang seperti yang kita lihat kondisi ideal. Di Twitter kan kayaknya idealnya semua ya. Di Twitter nih kalau ada orang salah ini segala macam tuh bener aja semua kayaknya ini. Begitu ngeliat kondisi jalan, ini apa pada gimana ya, kayak ngambil jalan ngelawan arah tuh bisa ngambil setengah jalan yang sebelahnya gitu, Dur. Rame gitu yang lawan arah. Iya. Hah? Iya. Ih, gimana sih ya, Dur ya? Maksudnya juga sih. Cuman ya. Rasanya itu gimana ya? Ya cuman ya itu, kalau kondisinya kalau kita tidak lagi buru, itu Betul. salah. Itu salah. Tapi kalau misalnya kondisi kita tidak lagi buru-buru, kita yang kayak ya udahlah gitu. Iya. Tapi kalau kita lagi buru-buru, itu salah itu. Kita langsung marah-marah, langsung ini muntap-muntap lah gitu. Iya. Nah, Itu juga terjadi karena dia buru-buru, Dur. yang itu Yang lawan arah itu. Karena dia buru-buru. nggak mau lebih lama. Padahal mungkin kalau ikut jalan normal, lebih lamanya itu paling 5 menit. 10 menit kali. Tapi itu yang diperlukan. 5 menit, 10 menit itu yang diperlukan. Karena dia akan telat. Telat merah di absennya, kurangin gaji. Ya nggak tahu juga sih Mungkin. saya. Tapi ya intinya menurut saya, itu kan hal-hal yang kita ini bukan orang yang tiba-tiba lampu hidup ada di Jakarta gitu. Kan sudah datang, ada masa adaptasi segala macam. Menurut saya orang yang kerja di Jakarta tuh bukan orang yang kayak Mr. Bean yang lampu hidup tiba-tiba ada di situ, enggak gitu. Pasti sudah tahu, sudah bisa memperkirakan ya. Berangkat lebih awal. Ntar kalau semua punya kesadaran ini berangkat lebih awal, macetnya di awal juga. Enggak. Macetnya di awal juga semua. Menurut saya enggak. Macetnya di awal semua dong. Menurut saya enggak, pasti terurai sih. Pasti terurai ya. Pasti terurai. Karena ada yang maju berangkat 15 menit. Iya. Ada yang maju berangkat 30 menit. Iya. Nggak dibarengin semuanya ya. Iya, terurai kok. Ya, kakak terurai ya. Saya tuh dulu waktu masih siaran di Woman Radio. Lo di Woman Radio? Ya, 103,4 kalau nggak salah ya. Betul. 101. Iya, 103,4. 103 kok. Gue, Dur. Bukan 103,4. Iya, 103,4. 103,4 coba Woman Radio. 101,6 mah radio ya. 101, 103. Berapa ya Woman Radio dulu? 103,4 ya. Dulu berapa sih? Bukan. Dulu. 103,4 kayaknya. Kenapa ya dulu tuh? Atau 94,3 ya? Ya nggak tahu. Enggak, 103,4 kayaknya. Iya. Bukan. 103,4 itu. Coba 103,4 FM apa? Di radio kalau nggak salah sekarang jadi radio dangdut ya. Tempat gue. Woman Radio itu 94,3. DFM bener, tempat gue Dur. 103,4 DFM, gue siaran di sini Dur, makanya gue bingung loh. Kalau siaran di situ. Atau di Woman Radio-nya, gue juga siaran di Woman Radio. 94,3 kali. Iya kali ya. 94,3 FM, Woman Iya. Radio. 94,3 kali. Iya. 103,4 DFM benar. Ya, 94,3 kayaknya saya. Iya. 97,9 tinggal. 94,3. Kenapa lo waktu siaran di situ? Nah, itu kan saya siaran pagi. Saya sama Mbak Yayen siarannya. Yayan Lydia. Ya. Oke. Itu jam 6 sampai jam 10 kan. Menara Imperium. Betul. Oke. 6 sampai 10. Lantai 29. Jam 6 sampai 10. Iya. Ya. Kuningan. Iya. Jam 6 sampai 10. Iya.
itu di awal-awal itu saya subuhan baru saya berangkat telat Karena naik apa lo? naik mobil dari Depok ke Kuningan. Habis subuh, telat juga. Ya, saya sholat subuh dulu. Iya. Baru saya kan nggak sampai berangkat. jam 5. Iya, telat itu saya. Jam 6 belum nyampe juga. Nggak nyampe. Saya telat 2 lagu. Oke. Telat 2 lagu itu. Karena habis subuh itu, Cing. Dari Depok. Oh benar, Iya. dari sono si Full. Ocit sama si Melon juga cerita. Full udah kalau habis subuh. Kalau mau 5:30 sekalian. Lambatin dikit. Tapi emang pasti jadi terlambat ya. Cuman tidak sepenuh habis subuh katanya. Iya, tapi kalau 5:30 jelas saya terlambat. Iya. Bukan 2 lagu lagi itu. Iya, karena jaraknya tidak memungkinkan. Iya. Iya. Sampai Menara Imperium itu kan. Iya. Akhirnya saya ubah strategi. Saya tuh berangkat selalu sebelum subuh. Saya itu subuhan itu selalu di Jalan Pasar Minggu ini nih. Jalan Pasar Minggu nih. Entah masjid yang Masjid Al Ikhlas itu kah, kalau nggak masjid yang pokoknya deretan ini nih. Ada 3 masjid lah deretan itu tuh ganti-gantian tuh. Kalau pas saya lewat sini, pas subuhnya di Masjid Al Ikhlas, saya di Al Ikhlas. Kalau nggak ya di setelahnya, terus setelahnya di 3 ini aja. Selalu subuhnya di sini. Nah itu saya sampai di Woman Radionya aman. Saya nyampenya jam 5 itu saya udah di radio. Memang agak lebih cepat. Kecepatan malah 1 jam, tapi masih oke gitu. Nah itu saya adaptasi. Jalan juga santai gitu. Jadi tapi memang habis siaran itu pulangnya itu ngantuk. Ngantuk banget saya. Jam 10 pagi tuh. Lo tahun berapa itu, Dur? Mada umur 5 bulan mungkin ya itu ya. 2017. Nggak mungkin lah. Mada lahir 2018. 2019 kali ya? Ya kali. 2018 ke 19. Nggak, 2019. Itu keluarga santuy udah nggak siaran? Keluarga santuy setelah itu. Iya, Ya. 2020 awal kan. Iya, Udah nggak siaran? sudah tidak siaran. Oh nggak sampai setahun lo siaran? Tidak, 6 bulan doang. Oh 6 bulan doang. Kayaknya. Capek Dur ya? Tidak, bangkrut. Umur radionya tutup itu. Tutup atau bagaimana? Pokoknya saya dipecat tuh. Saya, Mbak Yeyen. Gua dulu siaran situ, Dur. Di Menara Imperium itu Di juga. Menara Imperium itu. Tahun 2008 2009 berarti. 2008 lah, 2008. Gue menyiasati itu juga tuh, Dur. Menyiasati pulangnya gue, tapi pulangnya. Tapi siasat itu gue lakukan bukan karena waktu, karena ngirit. Gue selesai siaran jam 7 malam. Sore gue siaran sore. Wah macet banget kan, Dur. Macet banget itu pulang ke Pasar Minggu dari situ, dari Kuningan ya. Belum ada 3-in-1, belum ada apa-apaan kayaknya deh. Jadi semuanya macet banget ya. Mobil boros bensin, Dur. Jadi gue nunggu sampai jam 9 atau jam 10 malam di situ. Baru gue pulang. Biar bensinnya cukup. Nah, sejak pakai mobil listrik, gue nggak pernah tuh mikir gitu, Dur. Kan nggak siaran juga. Kan emang udah nggak siaran. Kan nggak siaran. Udah bikin podcast aja di sini. Kan bisa. Sejak pakai mobil listrik, ya udah gue nggak mikir itu lagi, udah gak pikirin lagi bensin. Bisa jadi sales. Jadi sales mobil listrik. Tapi itu benar terjadi, Dur. Maksudnya gue melakukan itu, gue berrela nunggu 2-3 jam supaya gue irit bensin. Pulang gue makan ketoprak tuh di depan itu. Di depan ketoprak yang ada baksonya baru di situ tuh. Gue nemu tuh di depan koperasi situ. Amin namanya, ketoprak yang pakai bakso. Gue makan di situ dulu. Saya tuh dulu, kalau yang saya tuh capek banget tuh yang ini. Kalau saya Oke Jack. Saya Oke Jack itu, saya juga siaran di itu. Mungkin dapat kali 1 tahun kali ya, saya lupa tapi. Kayaknya dapat 1 tahun kayaknya. Saya siaran di Yuhu Radio. Yuhu Yuhu tuh di Menteng.
sebelahnya Taman Menteng. Gedung. Sama siapa lu siaran? Saya, Kang Soleh, Astri Ovi, Fani Gasani. Kita berempat. Itu dari awalnya yang di Hutan Kayu, kemudian pindah ke Menteng situ. Itu kami berempat. Nah itu Yuhu. Ya. Yuhu Radio. Itu kami berempat siaran jam 6 sampai jam 10. Tapi ini internet kan, Dur? Ya. Radio internet kan? Betul. Awal-awal radio internet ya? Betul. Iya. 6 sampai 10. Jadi dia tuh relay ke radio-radio di daerah-daerah lain. Itu Astri Ovi itu. Jam 6 sampai 10. Nah, itu Astri. Jam 6 sampai 10. Jadi saya berangkat tuh habis subuh gitu, saya udah berangkat. Itu kan saya masih ngekos di Duren 3. Duren 3 ya. 3. Cepat, saya pakai motor doang. Sana siaran sampai jam 10. Habis itu saya langsung ke Pejaten, syuting Oke Jack. Syuting Oke Jack, pulang malam, tidur. Gitu lagi. Pagi udah bangun lagi. Itu tuh betul-betul yang kayak capek. Saya tuh sampai pernah saya tuh sampai bawa motor habis siaran dari Menteng mau ke Pejaten itu ketiduran, bawa motor dan ketiduran. Dion juga mau nabrak orang. Dia naik ke separator, Dion. Mabok kalau Dion mah. Masa bisa naik ke separator nggak jatuh? Ya tapi kalau ngantuk begitu kali, maksudnya sadar-sadarnya udah di atas separator ya, mau nggak mau di benernya saya tabrak palang busway. Bener-bener kayak gitu, kayak hilang aja beberapa detik gitu. Iya. Terus saya langsung kayak jangan, saya langsung rem gitu, terus langsung saya pinggirin, terus saya ngerokok dulu. Nah saya tuh ngerokok, tapi dulu waktu itu ya, tapi saya tuh benci banget orang yang bawa motor ngerokok. Saya tuh benci banget tuh. Lo nggak ngerokok kalau motor? Enggak ngerokok kalau di motor. Kalaupun misalkan saya ngerokok, itu saya pastikan itu jalanan yang hutan memang. Jadi sepi aja gitu. Misalkan kayak saya di Malang gitu, yang kalau ke desa-desa gitu emang itu jarang. Nah, dan itu saya tidak pernah pegang rokok. Saya pegangnya di tengah. Jadi saya dibonceng. Nah, saya pegang jadi ini rokok, saya pegang di tengah gini. Jadi kalaupun ini abunya dia kena di badan saya aja gitu, nggak ke ini orang. Gitu intinya. Nah, jadi saya berhenti itu di Jalan Mampang gitu. Saya ngerokok sebatang gitu. Saya bilang bodo amat lagi kalau orang Oke Jack marah saya terlambat, tapi daripada saya kecelakaan saya ngerokok. Segerin dulu baru saya jalan lagi ke itu. Sampai ada satu hari saya di saya pingsan. Kamera slide in, blackout saya, jatuh. Saya jatuh. Untung scene-nya itu di sofa gini. Oke, kamera siap ya. Saya jatuh. Hilang aja. Saya sadar saya udah di klinik. Udah diantar ke klinik. Ternyata, terus kan, saya bingung. Saya ini kenapa ya? Kok pingsan? Hasil tes darah mengatakan, saya keracunan. Keracunan ideologi kiri? Tidak. Keracunan tikus. Racun tikus. Saya keracunan. Nah, saya bingung. Saya keracunan apa? Makanan yang saya makan di lokasi, ya semua orang makan juga ini. Saya nggak pernah pesan bawa bekal khusus atau apa, nggak pernah. Ya nasi kotak ini ya semua makan. Kenapa saya doang? Tiba-tiba saya lihat di grup radio, Kang Soleh bilang, gua seharian mencret nih. Kang Soleh mencret. Saya tanya Fani Gasani, Astri Ovi, mereka berdua nggak mencret. Saya bilang, Kang, apa barang yang Kang makan dan saya juga makan? Kang Soleh makan, saya makan. Tahu isi. Jadi kami itu waktu siaran, habis siaran kami makan tahu isi. Fani sama si Astri Ovi nggak makan. Isinya apa? Ideologi kiri. Tikus. Isinya itu toge biasa. Iya, toge kan emang selalu ikut campur. Di mana-mana ada. Di tahu ada, di gado-gado ada, di bakso ada, di
campurnya lo kayak toge gitu. Oh iya ya. Iya. Toge itu di mana-mana aja. Di mana-mana ada makanan di gado-gado ada, ketoprak ada. Ketoprak ada ya. Bakso aja ada yang pakai ini. Mie ayam Bangka ada. Mie ayam yang kayak nggak pantas pakai toge. Martabak ini ada Pak? Nggak ada toge. Hah? Nggak ada. Oh nggak ada toge. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau mau dicampur boleh sih. Boleh. Boleh tapi aja, nggak ada yang kayaknya protes. toge itu emang menurut orang itu emang pantas di mana aja. Tapi menurut gua nggak pantas, Dur. Di bakso menurut gua dia nggak pantas. Di ketoprak toge gua banyak. Rawon. Nah, rawon gua juga jarang Rawon makan. pakai toge juga. Pakai. Pakai. Pakai toge ya? Rawon. Kalau menurut gua bakso pakai toge enggak. Gua enggak tuh pakai toge. Tapi tahu di dalamnya ada toge gua doyan. Ini gue doyan. Toge goreng aja gue doyan, tau gak? Toge goreng yang direbus. Enggak. Kalau saya Ngomongnya toge goreng tapi nggak. kalau saya toge itu menurut saya yang paling pas udah di sayur aja udah. Sayur toge. Iya maksudnya Makan jadi sayuran toge sendiri. Tidak. Campuran. Jadi itu misalnya ada sayur bayam, ada togenya misalkan ya. Jadi dia tuh bukan jadi utamanya. Jadi sayur apa yang berkuah, sayur yang berkuah begitu, ada toge-togenya. Misalnya kayak sayur daun kelor, ada togenya. Nah itu tuh. Tapi toge itu bukan yang utama gitu sih. Kalau toge Ada toge makanan utama ada. nah saya nggak Toge suka. goreng. Udah pernah belum lo? Toge goreng. Belum. Tapi direbus. Kan digoreng. Iya namanya toge goreng, tapi masaknya direbus. Masaknya pakai nampan. Toge goreng. Nggak masuk. Ya. Nah, sabar. Itu tadi ya. Apa nih? Tadi kita sampai Kang mana Soleh sih? bilang makan Oke. tahu isi. Saya bilang, oh iya, saya dan Kang Soleh makan tahu isi. Berarti inilah sumber masalahnya nih tahu ini. Tapi kok Kang Soleh nggak, saya pingsan Kang, saya lagi di klinik. Kok Kang Soleh nggak pingsan? Mungkin akhirnya kita selidiki, self diagnosis. Oh, self-serving bias. Nggak self diagnosis. Oke, self-diagnosis ya. Kan kalau kita berarti saya tahu kan saya bisa cek darah, Kang Soleh kan nggak cek darah, Kang Soleh cuma ngerasa kayak mencret-mencret, ngapain nih seharian mencret. Nah baru saya bilang saya itu keracunan Kang. Akhirnya oh berarti dari tahu isi yang kita makan. Akhirnya dia tahu kalau dia mencret-mencret itu keracunan. Akhirnya dia minumlah air kelapa dan segala macam. Lalu kemudian saya itu berpikir, saya analisa kayak kenapa dia nggak pingsan kayak saya. Oh kondisinya beda, sayanya capek, sayanya kecapean, jadi ketahanan tubuh kurang, diserang satu kali blackout. Lo mencret ya? Mencret. Oh. Mencret juga. Pas pingsan mencret? Enggak. Tapi sebelum itu saya sudah mencret. Cuman saya mikir kayak ya perut nggak enak biasa aja gitu. Nah blackout langsung hilang. Habis itu saya diliburin. Pulang, boleh pulang. Pulang. Tapi dikasih obat sama dokter, besok paginya seger lagi. Siaran saya. Oke, cek lagi. Gitu. Lemas lagi? Enggak, udah. Antibiotik masuk, aman. Nah gitu. Tapi mulai dari situ saya makan Soleh udah nggak sentuh lagi itu. Tahu isi? Tahu isi. Sampai sekarang? Enggak, waktu tahu isi yang di kantor. Yang di itu. Itulah. Perjalanan itu. Intinya yang saya mau bilang ini dari tadi, Cing. Kalau kita buru-buru itu, kita akan menyalahkan orang. Makanya kita perlu adaptasi. Nah, tapi memang ada hal-hal yang memang orang lain aja yang salah emang. Ya udah itu mah memang orang lain yang salah. Tapi kita komik itu rata-rata, seingat saya di komunitas di Stand Up Indo Malang selalu menekankan ini ketika kami sharing komik dan segala macam. Ketika kita ngebom? Iya. Jadi jangan pernah menyalahkan penonton, jangan pernah menyalahkan mic, situasi segala macam, jangan pernah, karena ketika kamu menyalahkan hal di luar diri kamu menutup pintu untuk evaluasi. Jadi, mungkin ya kalau kayak gitu lo nyalain penonton, lo nyalain mic, lo nyalain itu. Emang benar mungkin. Itu adalah salah satu dari komponen-komponen yang membuat pertunjukan stand up kita berhasil atau tidak. Ya. Emang ada penonton-penonton yang tidak mendukung. Suara blender mungkin. Betul. Atau mic yang tidak bagus, kita jualannya suara tapi Ya. pengeras suaranya Gema. nggak bagus, gemak.
terus posisi penonton, terus apakah penonton saling kenal satu sama lain, sehingga agak ada keengganan untuk ketawa terbahak-bahak. Kalau sama-sama kenal, itu akan lebih mudah. Kesalahannya kita adalah kita nggak survei itu. Kita nggak survei itu. Kalau kita udah tahu kayak gitu, terus kita maju juga, ya kita akan kemungkinan akan dapat ngebomnya dapat. Tapi kita udah tahu. Iya. Kalau kita nggak tahu, terus tiba-tiba kita terus menyalahkan itu, ya kesalahan kita nggak survei. Betul. Sedetil itu. Betul. Yang akhirnya kemudian itu membuat komik itu kan akhirnya bisa menakar itu. Karena dengan pengalaman-pengalaman yang kayak begitu, kemudian dikembalikan kepada diri sendiri, oke, apa yang harus saya evaluasi ya, apa yang harus saya perbaiki dan segala macam. Akhirnya kemudian kita terbiasa dengan hal-hal yang kayak gitu. Benar. Kita jadi survei dulu, kita tanya-tanya, kita riset. Kalaupun itu semua sudah kita lakukan, lalu kemudian gimana ya? Ini kayaknya kalau tetap dibawa memang susah. Ekspektasinya kita Turunkan, ya. di diri kita, sehingga ketika ngebom itu terjadi, kita nggak stres-stres amat. Betul. Kita sudah prediksi dari awal memang ini agak susah emang. Tetap lakukan yang terbaik yang gini-gini, tapi selesai itu. Ya dapatnya segitu ya udah. Ya sudah gitu. Gitu, betul itu. Jadinya lebih enak kan. Jadi kita akan lebih enak karena ngebom itu traumatis. Traumatis, betul. Ngebom di sebuah pertunjukan stand up ya. Maksudnya kita di ini tuh traumatis. Iya. Saya seneng banget kemarin waktu saya sebelum ke RCTI itu. Saya stand up di PT Diameter. Sebuah lembaga independen yang konsultan soal hutan, sumber daya alam lah. Jadi bagaimana untuk bikin yang sustainable, berkelanjutan dan segala macam itu. Mereka itulah yang meneliti dan segala macam. Pada ulang tahun ke-17, saya tampil di situ, Cing. Enak banget penontonnya. Enak banget. Saya tuh sampai masih terngiang-ngiang waktu sampai ke RCTI gitu. Kayak aduh enak banget ya job yang tadi itu gitu. Roundtable tapi intim. Iya, saling kenal. Iya, maksudnya ada klien-kliennya mereka dan segala macam. Tapi itu intim dan enak gitu. Itu puas sih. Ada juga yang roundtable tapi jauh-jauhan segala macam yang tawanya tuh hilangnya cepat banget segala macam. Nah, itu kan kita sudah bisa memprediksi, kita bisa ngelihat, oke ya sudahlah, ya sudah, nggak apa-apa. Jalan tugas aja ini. Jalani aja tugas. Jalani Yang penting tugas. kelihatan tawanya tidak kita dengar, tapi kita bisa lihat orangnya senyum. Oke, cukup. Jangan berharap tawa gelegar seperti di spesial gitu ya, emang beda. Iya. Kondisinya ya. Oke, gitu. Spesial memang nggak bisa dijadikan apa ya? Patokan. Iya. Menurut saya sih. Nggak bisa itu. Bahan yang lo bawa di spesial, lo bawa ke corporate lah istilahnya. Nggak didengar itu. Apaan sih? Iya. Apaan sih lo? Gitu ngomong. Betul. Nggak rela nunggu lama kalau orang di pertunjukan stand up ya. Di tempat yang orang datang dan dia tidak berniat nonton stand up. Aduh, kita tuh hanya hiburan. Udah hiburan selipan. Nggak bisa pakai yang panjang-panjang. Coba lo pikir ya, ini nggak bisa kita ngajak ini apa namanya pikirannya mereka ikut di pikiran kita tuh nggak bisa. Udah harus kita kagetin terus. Betul. Saya tuh spesial itu kan orang datang karena pengen lihat kita stand up. Iya. Kalau event corporate, pokoknya event di luar itulah ya, bukan event stand up gitu. Itu orang datang bukan pengen dengar kita stand up. Orang datang itu karena acara itu kita ya hiburan selipan. Iya. Kata Bang Panji, Jerry Seinfeld itu sampai saat ini dia puluhan tahun sudah stand up. Dia tuh punya set untuk corporate cuman 12 menit katanya. 12 menit apa 20 menit saya lupa lah. Cing Abdel lagi. Bang Panji pernah ngomong gitu. Jerry Seinfeld puluhan tahun itu cuman punya set untuk corporate gitu doang. Itu doang. Jadi kadang itu aja yang dibawa. Itu aja. Puluhan tahun deh itu. Jadi kadang kalau ada corporate yang sama undang dia, materinya itu lagi tuh. Materinya itu lagi. Nah, saya kemudian
pengen kayak ya jangan kayak gitu juga, paling ada kali ya apa beda-beda apa segala macam. Nah yang saya temukan misalkan dari satu spesial saya gitu ya, taruhlah PPTJ, cuman ada 2 beat yang bisa saya bawa di corporate dari 1 jam itu, cuman ada 2 beat cing. Waktu Black Camping cuman ada 1 beat yang bisa saya bawa di corporate. Yang kontras ini cuman ada 1 beat juga yang bisa saya bawa di corporate. Jadi saya pikir, oh ya sudahlah bikin spesial ini buat tabungan materi-materi corporate. Jadi ntar disusun dulu, bawa 1 jam. Oke kayaknya ini bisa nih bawa di corporate, ya udah satu coba jadi bisa untuk nanti dapat yang 20 menit baru lagi. Dari berbagai macam spesial. Iya. Untuk bertahun-tahun. Untuk disaringin. Udah disaring ya. Materi corporate. Emang gak bisa sama sekali ya, Dur ya. Gak bisa disiasatin udah. Beat ini bahkan premisnya aja nggak bisa, Iya, Dur. Iya. Kecuali saya bisa bawa mungkin susah juga. Oh, misalkan kalau kontras itu saya bisa, misalkan tiba-tiba KAI ulang tahun, mungkin. Kalau corporate-nya KAI ulang tahun. Nah, itu bisa. Bisa. Tapi misalkan kayak kemarin di PT Diameter gitu, saya bawa materi KAI yang apa naik KRL, nggak masuk. Orang nggak bisa kita ajak orang untuk di corporate, ajak orang untuk masuk ke cerita kita gitu, nggak bisa. Udah yang umum aja, taktok tar gitu aja udah. Betul. Nah itu, jadi sebenarnya kondisi self-serving bias itu adalah kondisi yang wajar bagi mereka yang hanya ingin mendapatkan pujian, namun menyalahkan orang lain apabila mengalami hal negatif. Nah ini akan dampak buruk. Jadi misalnya kalau kita sukses pun, itu bukan berarti kita, tapi orang lain. Sebenarnya itu ini ya, hal-hal yang kayak gini itu sebenarnya diajarkan dalam Islam. Mungkin karena kita uswatun hasanah dalam diri Rasulullah SAW itu ada gitu. Contoh terbaik lah uswatun hasanah ya. Iya. Tapi apakah mungkin ini juga karena dulu kita tuh sering waktu kecil kesalahan-kesalahan kita tuh terus dilemparkan orang tua kita ke yang lain. Kursi nih, ini udah ayah pukul nih kursi. Iya. Gitu. Mungkin kali ya. Nggak tahu juga ya. Bisa Kak? Bisa, saya tidak tahu ya apakah ada penelitian atau enggak, cuman iya mungkin ya kalau dibilang lagi golden age itu terekam, mungkin tidak terekam kata-katanya gitu, tapi terekam konsepnya. Alam bawah sadarnya. Iya, konsepnya terekam kalau ada kesalahan yang coba cari orang yang bisa disalahkan dulu gitu mungkin ya. Konsepnya, walaupun akhirnya kita maksudnya nyalain bangku sih gitu kalau gitu. Cuman mungkin konsepnya yang terekam, Dur. Sehingga dia gini sih gitu. Iya kali ya. Mungkin ya. Bisa jadi ya kayak gitu ya. Emang akhirnya sulit maju kita, Dur. Sulit maju kalau defense terhadap kesalahan kita gitu. Ya. Pasti kita semua pernah ada di posisi itu. Iya, namanya manusia, tempat salah dan hilaf, bukan nabi, boy. Langsung ditempeleng kasihan dia. Namanya manusia, tempat salah dan hilaf, maklum bukan nabi, boy. Siapa sih yang ngomong itu? Pencuri. Oh iya. Dia maling HP. Terus dia ngomong gitu, ditampar lah sama orang. Maksudnya itu self-serving bias tuh. Dia nyuri, tapi dia menyalahkan dia melemparkan kesalahan itu bahwa enggak, ini sifat dasarnya manusia. Tempat salah dan hilaf. Wajar, kita bukan nabi, boy. Apa salahnya lu bilang, ya maaf Pak, saya ini. Nah, Pak, saya bukan nabi, boy. Iya, maaf Pak, saya bukan nabi, boy. Iya. Bisa. Ditampar lah sama orang. Itu self-serving bias tuh. Iya. Nyalahin orang lain. Maksudnya nyalahin. Ya bukan hal pada dirinya dia yang diakui itu salah. Menurut saya di stand up rata-rata anak komik yang saya tahu ya, maksudnya anak komik itu tidak begitu. Rata-rata pasti membuka diri. Maksudnya yang
yang berkarir di stand up comedy ini ya. Kalau dia tidak membuka diri untuk evaluasi, menyalahkan dirinya, ya nggak maju stand up-nya. Gitu-gitu aja pasti stand up-nya. Nggak akan muncul, nggak bisa. Jadi salah satu ya, kalau mau menjadi stand up comedian yang benar, jangan Serving bias. Iya, nggak serving boleh. bias, nggak boleh ya? Nggak boleh, itu haram itu. Nggak boleh. Harus selalu apa ya yang kurang dari saya ya? Apa ya? Sebelum kita bilang ini gemalah ruangannya apa, tapi apa yang salah dari saya ya? Apa yang salah dari saya gitu. Karena saya juga itu tadi Cing, misalkan kayak ada di beberapa tempat yang saya dengar, wah gema nih sebelum saya naik nih. Gema nih, apa yang harus saya lakukannya? Sehingga gema jadi tidak masalah. Saya pelanin cara main saya. Saya biasa kan setup ke punchline kan, namanya orang timur yang ngomong kan cepet-cepet ya. Nah ketika saya tahu gema, ya saya pelan-pelanin gitu. Sampai belakang udah dengar baru ini. Ya memang secara tahu memang tidak segede-gede kalau ini sound bagus ya. Iya. Tapi kan ekspektasi saya juga saya udah turunin. Betul. Makanya itu. Jadi intinya adalah berusaha semaksimal mungkin sehingga kita itu membuka diri untuk fleksibel gitu. Bisa belajar. Itu kunci utama menurut saya stand up komedian kalau Pengen maju. Hilangkan serving bias. Jadi kita membuka. Kayak untuk semua dia sebenarnya ya, Dur ya. Ya, untuk semua sisi kehidupan. Iya. Tapi ini kan kita bicara dari Ya. disiplin pekerjaan kita. Ya itu. Iya. Itu cocok banget untuk stand up comedy. Buat kita sebagai suami itu self-serving bias. Kita sebagai manusia aja dah. Ya, kita sebagai manusia. Kamu suka nyalain orang kita, Dur. Ya, Gimana ya, Dur? hal yang keliru itu sih. Nah, kalau menurut Pak Kun Wardana, yang self-serving bias ini membuat frekuensi kita jauh dari frekuensi yang diinginkan, frekuensi ideal. Ini kayak gini-gini nih. Ngelihat kesalahan kita karena orang lain gitu. Termasuk iri ya, ngelihat orang lain melakukan itu kita iri itu menjauhkan kita dari frekuensi yang ideal. Ternyata ada kan 0,1 sampai 4 Hz ya. Kita lihat bukan? Yang ngomong-ngomong lu bukan sih? Iya, cuman saya nggak tahu itu. Hah? Emang ada ininya? Saya nggak tahu ini. Ada apanya? Hertz. Iya, saya nggak tahu kalau Cing Abdul ngomong itu. Frekuensi. Iya. Ngomong Pak Kun udah sama lo kan? Iya, cuman saya nggak dengar yang 0,1, 0,5 itu apa. Oh, ada gue ngomong lu. 0,1. Ya itulah pokoknya. Ya mungkin. Iya ya. Menyalahkan orang lain juga tidak membuat diri kita benar sih masalahnya, Dur. Bahkan di kondisi kitanya benar aja, ini contohnya dari para sahabat ya. Di posisi benar aja, tetap untuk tidak menyalahkan orang lain. Contoh nih, saya kasih contoh. Ada di zaman sahabat itu. Saya lupa nama sahabatnya, tapi ini kisahnya terjadi. Ada sahabat, dia mengantar saudara perempuannya jalan berdua. Sahabat lain lihat, yang belum pernah tahu ini saudara perempuannya. Si sahabat yang jalan sama saudara perempuannya ini, sahabat A taruh lah ya, sahabat B lihat. Kemudian dilakukan sama sahabat A ini adalah dia datangin sahabat B, kemudian kasih tahu itu saudara perempuan saya gitu. Sebenarnya tanpa dia perlu kasih, kalau kita, maksudnya kalau kita sekarang ini, tanpa kita perlu kasih tahu juga bodoh lah kalau dia pikir macam-macam, ya urusan dia lah gitu. Salah-salahnya dia kok gitu. Tapi di zaman sahabat tuh enggak, dia kasih tahu biar si B itu terhindar dari dosa sakwasangka, suuzon. Iya. Dia kasih tahu gitu. Jadi saling jaga. Maksudnya kan dia bisa aja biarin. Nah, jadi walaupun posisinya dia benar, dia tetap bagaimana untuk tidak menyalahkan orang lain. Maksudnya kayak biar salah-salah dia sendiri kok itu. Tidak gitu. Tapi di ini gitu. Jadi contoh-contoh tauladan-tauladan dalam kisah-kisahnya Rasulullah SAW dan para sahabat itu banyak sekali tentang itu. Emang nggak boleh kita itu. Kayak yang itu juga ya, ada kisah juga yang ini kisahnya Rasul atau siapa sih
yang batal wudhu, bau kentut. Hah? Ya, kemudian Semuanya kita ya disuruh ini, disuruh wudhu ulang. Saya dengar itu di saya dengar itu di ini, di Instagramnya Ustadz Khalid. Kenapa ikut tunjuk gini? Iya loh, di ngapain Instagramnya gitu? Ustadz Khalid, Instagramnya Ustadz Khalid. Enggak, saya tadi lagi mikir, saya dengar di khotbah Jumat apa di mana ya? Oh iya, di Instagram Ustadz Khalid ya. Yang satu sahabat ada yang kentut, cuman dia malu. betul. Dia malu, tapi ini baunya berasa ini. Lalu kemudian kalau dia terusin sholatnya nggak sah. Hanya Rasulullah SAW suruh satu masjid, ayo semuanya wudhu ulang. Iya. Hanya demi satu sahabat ini, karena dia malu. Supaya tidak malu ya. Iya. Tapi maksudnya itu orang lain yang bikin salah pun kita tidak menyalahkan, tapi contohnya itu untuk bagaimana kita saling mengayomi gitu. Indah sebenarnya. Maksudnya orang kan ngambil salah satu partisi itu kemudian bikin jadi self-serving bias gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat tuh sebenarnya Udah dikasih uswatun hasanah. iya, sudah ada. Tapi bagus juga, maksudnya diambil jadi yang partisi-partisi ini, jadi kita jadi mengingatkan kita juga kan. Bagus juga. Tapi emang ini emang self-serving bias tuh gue bahaya ada dalam posisi itu Dur, beneran. Iya, Kita ya. tuh kayak ini apa sih istilahnya tuh, katak dalam tempurung atau apa ya? Jadi emang kita nggak maju Dur, nggak bakal bisa maju udah kita. Iya. Orang salah, orang kita begini tuh nyalain orangnya, jadi kita mengharapkan orang lain yang berbenah. Padahal pada saat yang sama kita sebenarnya sadar sendiri, sebenarnya ini gue harusnya gini nih, harus gue yang berbenah, tapi keluarnya enggak tuh, kita menghadapkan orang lain yang berbenah, bukan kita gitu. Jadi kagak maju-maju juga. Itu tuh nanti Cing Abra kalau ketemu Bang Panji tuh gitu banget tuh dia tuh. Dia tuh sangat tidak mau self-serving bias. Maksudnya kalau ngomong ke dia, pasti yang salah kita tuh. Yang salah maksudnya diri kita. Bukan orang lain gitu. Misalnya kayak, ya ini kan, misalnya kita bikin spesial gitu. Sudah kok, saya udah safari promo kok. Ini emang orang nggak mau beli aja gitu. Itu enggak. Kalau itu omongan itu ke seorang Panji Pragiwaksono, kita aja dimarahin itu. Enggak, lu nya udah ini belum. Oke, lu lakuin apa lagi itu? Oke, orang nggak mau beli tiket. Kenapa nggak mau beli tiket? Apa yang udah lu lakuin gitu? Apa gitu? Jadi nggak bisa lu menyalahin orang itu gitu. Gimana pun ya, lu nya yang harus gerak gitu. Artinya dengan cara berpikir itulah yang kemudian ya kita lihat Panji itu kalau jualan tiket ya ini segala hal, dia tidak pernah menyalahkan orang kalau kenapa lu nggak beli tiket, bukan, tapi dia tuh lebih ke dianya, berarti gue belum lakuin ini gitu, yang bikin dia akhirnya dia lakuin dan impactnya ya begitu itu. Iya. Itu Pak Panji tuh dia orang melakukan promosi setahun sebelum show-nya aja menurut gue udah gila sih. Iya. Dia tuh kan kalau yang sering diomongin tuh bikin orang yang tidak tahu jadi tahu, yang tahu jadi mau. Itu selalu dia ini tuh untuk urusan kita untuk tahu karya kita dan segala macam. Bikin orang yang tidak tahu jadi tahu dan orang yang tahu jadi mau. Karena banyak mungkin orang yang tidak tahu kita bawa ke kolam jadi tahu. Nah, orang yang tahu banyak. Tapi yang mau beli tiket, itu ada kolam sedikit lagi tuh. Nah, itu yang harus kita perbesar tuh. Nah, itu ya saya rasain. Maksudnya kayak orang nonton Ngabdur ini banyak loh, Cing. 20.000 ada lah ya. Rata-ratanya 20.000, 30.000. Tapi kalau ditotalin, penonton saya, nggak ada 30.000. Seluruh kota ya, tidak ada 30.000. Artinya orang tahu ada 30.000, tapi yang mau beli tiket belum sampai 30.000. Nah, padahal kalau 30.000 10% aja 3.000 ya. Maksudnya nggak usah banyak-banyak dah. iya, tapi kalau 3.000 total seluruh kota Iya. udah lewat. Saya tuh total seluruh kota mungkin di 6.000 atau 7.000 gitu. Sekarang nih. Tidak, maksudnya dari yang
waktu kontras. Oh, Sorry. Waktu Black Camping. Black Camping. Waktu Black Camping tuh sekitar ya 6.000 kalau nggak salah ya. 6.000 atau 7.000 gitu total seluruh penonton seluruh kota. Kalau yang kontras belum tahu. Nah, Iya. tapi itu aja belum nyampe penonton Ngabdur itu. Belum nyampe. Padahal ada potensi 30.000 paling Iya. tidak ya. Itu baru dari penonton Ngabdur. Belum kita ambil contohnya di penonton titik kumpul misalkan. ya. Lebih sedikit lagi. Jadi orang tuh banyak yang tahu mungkin. Banyak sekali yang tidak tahu. Banyak yang tahu. Tapi tidak terlalu banyak yang mau. Nah itu tuh yang Panji itu selalu tekanin. Saya tuh ada saya mungkin saya lagi capek mungkin ya. Saya lagi capek ini saya tidak mau self-serving bias ya. Tapi saya tahu saya lagi capek. Jadi saya bersikap yang mungkin agak kurang enak. Jadi saya itu ada di satu kota lah. Tampil di kota itu, besoknya mau pulang di bandara. Di bandara saya lagi duduk, lagi menonton YouTube atau apa gitu. Saya YouTube ML. Tidak, waktu itu belum ada. MPL. Belum. Maksudnya belum M6, masih lagi liburan itu. Masih liburan. Ya, masih. Minecraft. Enggak. Sama Mada. Enggak, Main jarak jauh. Minecraft jarak jauh sama Mada udah di hotel. Oke. Kalau di bandara tuh saya lebih ke nonton Gusti Wiw, Gusti Wiw. nonton. Farudin Faiz. Iya, kalau Ustadz Farudin Faiz di pesawat. Kalau di tempat-tempat Lo download dulu berarti? Iya, kalau di ruang tunggu yang orang lalu lalang dan segala macam itu yang easy listening aja, Gusti Wiw, GJLS, gitu-gitu tuh yang saya tonton. Nah itu ada orang datang minta foto, laki-laki, masih muda, ya mahasiswa gitulah mungkin umurnya. Saya bilang, oh ya oke, ayo mari fotolah kami. Kemudian dia bilang gini, saya ngefans banget sama abang. Saya ngikutin abang terus loh. Itu tuh, saya tidak tahu, saya lagi sensi ya. Mungkin ya. Itu tuh men-trigger saya gitu. Maksudnya, saya bilang gini, enggak, kau tuh nggak ngikutin saya. Saya bilang gitu. Tidak bang, saya ngikutin terus. Enggak, kau kalau ngikutin saya, semalam kau beli tiket dan kau nonton. Wih maaf bang, saya tidak tahu. Ya sudah, berarti kau tidak ngikutin saya. Ya tapi saya fans banget sama abang. Tidak. Foto aja, nggak usah bilang fans. Foto aja, nggak apa-apa udah. Udah nggak usah ngaku fans, nggak usah ngaku ngikutin saya, nggak usah. Foto aja nggak apa-apa, saya layanin. Tapi nggak usah ngomong-ngomong ngikutin saya orang. Kau kalau ngikutin saya, kau beli tiket dan kau nonton tadi malam gitu. Ya mungkin dia tak di kolam yang tahu, tapi belum mau aja. Enggak, dia tidak ngikutin. tahu, Cing. Dia tidak tahu, Cing. Dia tidak tahu kalau saya tuh lagi show di kota itu tadi malam. Artinya dia nggak ngikutin. Lip service doang di depan saya. Nah itu nge-trigger saya tuh. Jadi saya ngerasa kayak nggak apa-apa. Toh kau minta foto saya mau kok. Foto aja, nggak usah bilang saya ngikutin abang, saya ngefans. Nggak usah, udah. Itu. Tapi saya tidak menyalahkan dia ya. Saya itu lagi sensi kayak lagi capek. Lo emang galak, Dur. Lo emang galak sama orang kalau kata udah berapa kali gue omongin. Enggak. Berapa kali langsung habis itu lu galak banget sih, Dur, gitu gue bilang ke lu. Emang lu agak galak, Dur. Udah gue kata. Lu ke dunia nyata tuh galak. sih? Galak. Ya tegas sekali, bukan galak. Ya, itu tegas. Ya. Tapi menurut gue deh, kalau gue memposisikan sebagai orang yang baru ketemu, lo terkesan galak. Gitu terkesan enggak. Gue kan berapa kali kan bilang ke lo, dan lo menyebutkan alasan itu lo ke-trigger karena sesuatu. Gue tidak bisa sebutkan di sini. Pernah tuh gue menegur lo lagi mau masuk lift, kita lagi di mana ya, Dur ya? Terus gue bilang, lo galak banget, Dur, sama ini gitu. Terus lo kasih alasannya yang lo mungkin lupa juga. Oh ini TV iNews ya? iNews. Iya. Yang saya ngomong masalah rokok. Mungkin ya. Iya. Tapi gue bilang, lo terlalu galak, Lur, sama itu gitu. Iya. Iya. Betul.
Karena itu yang kita ke-trigger masalah mereka suruh kita datang cepat-cepat. Oh iya betul. Ruang tunggu sama tempat ngerokok jauh. Jauh, ya. Itu ya betul. Yang saya bilang, kalian tuh kerja di dunia kreatif, kok Iya. bisa sih kayak gitu. Gimana orang mau kreatif itu? Iya. Iya. Betul, betul, Itu, betul. itu saya ngomong di Iya, itu iya, yang iNews, betul. Terus satu lagi yang kalau Mama tuh dia bilang Pras, kalau Pras tuh dia bilang dia ingat banget tuh yang ini. Dia bilang Abdur tuh galak banget waktu di Mamuju. Sebenarnya itu bukan galak, Cing. Menurut Yang saya. mana nih? Ini saya bukan self-serving bias ya. Maksudnya ini saya coba klarifikasi. Saya sudah bilang ke Pras, menurut saya itu saya tegas aja. Pas lagi di mana? Yang waktu kita ngerokok di luar. Oh ya. Iya. Iya, itu juga emang. Betul. Karena begini, Cing. Itu orang-orang, mereka itu bukan yang belum foto ya. Iya. Mereka itu sudah foto. Mereka Betul. sudah foto dan sudah berkali-kali foto. Iya, iya, iya. Maksudnya kalau kau sudah Dengan pose yang berbeda ya? Iya. Iya, betul, betul. Kalau kau betul. sudah berkali-kali foto, ya sudah. Tolong kasih kan kita tuh posisinya bukan lagi berdiri santai, kita lagi cerita loh, lagi bercerita, lagi ini. Maksudnya apa salahnya kau nimbrung aja bercerita juga dengan kita gitu. Kenapa selalu minta foto dengan berbagai berbagai angle. gaya kan saya ini akhirnya kemudian saya tegesin Iya. di situ. Saya tidak marah, saya bilang sudah ya fotonya ya, boleh tidak kita bicara? Kita kumpul-kumpul aja, maksudnya enak tidak sih kita maksudnya sama-sama di sini kita ngobrol bareng aja gitu. Kan foto tadi sudah, kecuali belum foto. Nah itu kata Pras, kau terlalu galak gitu Dur. Saya bilang, menurut saya sih tidak galak, itu lebih ke tapi nanti saya jadi menutup diri sama evaluasi. Ya. Ya berikut saya coba perhalus kali ya. Mungkin. Harus pakai senyum kali ya. Enggak. Menurut gue memang lo marah itu, Dur. Terasa kan? Terasa. Pilihan diksinya biasa, tapi pilihan nadanya yang nggak benar kalau kata gue. Iya salah nada kali ya. Mungkin ya salah nada ya. Besok- Omongannya tuh, Besok saya kata-katanya tuh biasa, nggak. Lo sono lo, nggak gitu. Nggak gitu, Dur. Nggak songong gitu. Bukan orang songong, bukan. Galak. Iya ya. Iya. Kayaknya berikutnya saya perbaiki nadanya. Nadanya aja. Kayaknya mungkin saya tidak tahu ya. Saya Iya. tidak tahu nada yang keluar kayak apa. Tapi mungkin itu nada-nada. Nada-nada Mamat mungkin di Aceh. Aduh, Cing Abdel, saya tidak ke arah sana loh. Tidak mungkin. Ya saya tidak tahu ya, mungkin dalam keadaan ini. Ya kan artinya bukan gua doang, Dur, yang merasakan itu. Iya, Pras juga ngerasain itu. Iya, gitu. Emang sih. Ya. Pras juga ngerasain itu. Tapi gue juga cukup memahami kok, Dur, kalau misalnya ada orang-orang yang foto terus agak lebay gitu. Itu kita emang gitu, Dur. Iya kan? Iya sih. Cuman Iya. Cing Abdel memilih untuk diem aja. Tapi gue sempet juga sih kalau ngomong tuh, Pak, terutama kalau lagi sama Ria ya. Ria yang akan selalu bilang terlalu galak atau gitu. Kayak misalnya gini ya. Ini misalnya gue ya, gue pakai kacamata hitam. Terus ada orang datang, Mas Abdel minta foto dong. Gitu. Kalau sudah lagi foto, buka kacamatanya dong. Nah itu saya juga tidak suka tuh. Biar orang tahu ini Abdel. Nah, kan tadi saya pakai kacamata hitam. Ibu tahu ini Abdel gitu. Lo pernah juga ya? Iya. Disuruh lepas kacamata Iya. kita. Kadang disuruh buka topi dong. Nah, itu menurut saya, Buka topi dong. menurut saya sudah foto saja. Iya, iya. Kalau misalkan orang tidak percaya itu kau foto dengan Abdur. ya sudah. Ya sudah, biarkan orang itu tidak percaya. Sudah. Buat apa untungnya juga itu orang harus percaya. Sudah. Toh dia kenal juga ya, maksudnya. Pada saat lo pakai topi, tahu ini Abdur. Iya. Terus ngapain harus dibuka? Sekarang tuh kan kita pakai tuh karena lagi nyaman aja, lagi nyaman pakai kacamata, lagi nyaman. Terus, foto kita harus buka tuh itu nggak ganggu sih. Nggak ganggu sih, kecuali kita foto KTP. Ya, Emang suruh nggak buka, boleh iya. pakai topi. Cuma mungkin Kacamata hitam harus dibuka. gue beda nada kali ngasih taunya sama si ibu itu, sama lu mungkin.
Mungkin kata-kata yang akan dipilih sama mungkin. Iya. Ibu kan tahu juga nih waktu saya pakai kacamata saya Abdel. Jadi kenapa harus dibuka gitu. Mungkin nada gue beda kalau lo yang menyampaikan nadanya. Kalau saya itu menyampaikannya, seingat saya, kalau ada orang itu saya tidak mau, saya bilang saya pakai aja ya gitu. Saya gitu. Kalau saya pakai aja ya gitu. Baru tadi malam sih di Spotify. Jadi saya tidak tahu dia terimanya bagaimana ya. Sekali lagi saya tidak tahu nada saya yang keluar bagaimana. Tapi ini dari Spotify. Maksudnya saya kan tadi kan, maksudnya mau job dulu di SCBD, macet-macetan sampai Kebun Jeruk. Di Kebun Jeruk nunggu sampai setengah 12 malam, baru baca nominasi. Nah, habis baca nominasi saya mau pulang nih. Saya pakai tas, lagi nunggu taksi di depan RCTI Plus itu. Tidak di depan banget, sudah masuk yang depan gedungnya, depan gedungnya di situ yang ada itunya wrap Spotify-nya tuh, LED gede itu. Nah, saya nunggu di situ. Air mancur. Betul. Saya nunggu air mancur. Ada abang-abang datang minta foto. Saya bilang, iya bang. Dia panggil temennya. Fotoin dong. Oh iya, ayo. Saya udah pose temannya ini mau foto, atau Bang Abdur aja yang fotoin saya langsung bilang, Bang, saya nggak punya energi nih buat balas nih, saya capek banget, foto aja ayo yuk. Saya bilang gitu, tapi menurut saya itu halus sih, tapi saya tidak tahu, dia tahu nadanya yang keluar ya, dia berubah. Muka dia, tapi betul, saya lagi capek banget, maksudnya. Emang itu orang pengen bercanda sebenarnya itu. Iya, tapi gak usah ngejok. Lagian joknya itu basi banget udah itu. Bang Abdul aja yang fotoin saya, maksudnya. Kayak udah saya capek banget ini. Udah lu foto aja udah, gak usah ngejok udah gak usah ngejok. Gitu. Capek ya. Capek. Gara-gara capek itu akhirnya kita self-serving bias. Itu kan karena gue capek. Iya. Harusnya sih bisa lebih ramah ya. Iya. Karena Rasulullah SAW secapek apapun selalu tersenyum, selalu ini betul. Ya, bukan Nabi boy. Itu selalu bias. Itu evaluasi buat saya. Saya harus bisa. Nanti ya saya coba ya. Bagaimana cara ngerilisnya biar nadanya enak gitu ya. Iya. Kalau gue agak ini Dur. Kayak gue tuh agak posisi muka gue kalau diem tuh kan cemberut, Dur. Nah itu gue bingung tuh, Dur. Gimana ya? Itu enggak dari dulu gue kan emang muka gue begini gitu. Kalau kata bini gue enggak bisa sebenarnya, coba dikondisikan gitu. Tapi jadi nggak nyantai. Jadi harus otot-otot muka yang bekerja. Sedangkan kalau lagi diem kan itu misalnya ya. Nah katanya muka gue tuh muka cemberut. Jadi si Abdul belajar untuk diam pun senyum. Iya. Itu lucu sih. Diam tapi senyum lucu. Iya, gimana ya, Bang? Ada yang tetap harus ada yang di otot mukanya tuh harus ada yang di ini supaya nggak gini banget, nggak gitu. Gitu katanya. Ini kalau diem. Kan diem gitu katanya gue, Dur. Padahal gue enggak cemberut. Emang begitu gimana? Ya. Apalagi waktu gue dulu belum pakai kacamata atau sedang tidak pakai kacamata. Kalau ada orang lewat, gue masih gini kan, Dur. Gitu, Dur. Iya. Hah? Ya kan masih gini. Masih gini. Nah, tuh gue disangkain. Enggak, gue enggak lagi nyerem-nyeremin muka. Enggak, emang begini muka gue. Gimana sih? Iya. Gimana ya kayak gitu. Muka lu tuh kalau diem tuh kayak orang gak, kayak nantangin orang aja lo, pantesan aja lo digedekin gitu. Emang gimana lagi? Gue bukan nabi, boy. Tapi menurut saya Cing, orang paham kok itu tuh. Apa tuh? Maksudnya saya cukup yakin, maksudnya kayak penonton Pejuang Setrika, orang yang nonton spesial kita dan segala macam itu paham kok kondisi ini tuh. Paham kok, mereka tuh mengerti itu. Iya. Yang biasa tidak mengerti kita tuh biasanya itu memang yang tidak ngikutin kita aja. Tapi kalau ngikutin tuh dia paham, nggak
apa yang kita omongin ini dia bisa rasain gitu. Betul. Emang ada kondisi-kondisi yang kayak gitu kali. Capek ya, terutama Iya. sih. Terutama emang capek lah yang Capek. bikin kita tuh ya kayak yang lu bilang tidak punya energi untuk membalas jokesnya gitu. Iya. Mungkin kalau dalam keadaan biasa kita bisa nimpalin ya, bisa nimpalin dengan sesuatu yang gimana lah gitu. Cuman karena udah capek udah. Ya, kalau dalam Mau keadaan cepat terburu-buru akhirnya nggak ini juga. iya kita lagi segar atau apa Terburu-buru, gitu ya. ya. Tapi apa jawabannya, Dur? Kalau lagi segar? Oke, suasana lagi enak nih. Ada yang minta foto nih. Bang Abdur, foto dong. Ya. Oke, udah kayak gini. Set. Enggak, maksudnya Bang Abdur fotoin gua. Sini saya fotoin. Gitu saya. Dia yang salah tingkah sendiri tuh. Iya. Ya, gue juga Ya udah sengaja. sini saya fotoin. Ya. Gitu. Oh, enggak Bang, bercanda Bang. Gitu biasanya. Tapi kalau itu semalam tuh memang capek banget. Lagi capek aja gitu. Jadi tidak sempat untuk berkomedi lagi. Udahlah Bang, tenaga saya habis Bang, udah Bang. Gitu. Tapi saya ngomong tuh tidak lagi senyum. Ini kan saya ngomong senyum ya. Itu tidak senyum. Saya tuh ya kayak muka datar aja, kayak muka capek gimana sih. Jadi saya mukanya dia juga langsung berubah sih. Nah, satu lagi Mamat. Langsung senyum. Satu lagi Mamat. Mamat dia bilang saya galak waktu Anukom. Kan saya habis lihat Cing Abdel sama Diki Divi pecah banget. Kepreser saya. Kepreser, apalagi sebelum itu Kang Sule, Om Parto, Bang Parto, mereka itu pecah banget juga kan. Kepreser lah saya. Saya bilang, Mamat ini nggak bisa kita tuh enteng-entengin kayak gini nih. Harus badanin sih tektokannya gitu. Ayo kita latihan di luar. Wah, ayo. Latihanlah kami di luar. Baru keluar nih, set. Lagi latihan. Orang, nah ini saya berani motong dia karena dia pakai cue card. Cue card RCTI. Cue card, name-tag. Name-tag. Cue Kalau card cue card harus apa cue card yang buat dia? kita ini. Oh iya, bukan. Masa cue card Gede dong di sini. Bukan cue card. Iya. Name-tag maksud saya. Iya. Dia pakai name-tag RCTI. Datang Bang, foto dong Bang. Saya bilang, Bang, sabar ya Bang ya. Ini kami lagi latihan. Nanti aja habis latihan baru minta foto. Nah, cuman saya ngomong tidak senyum tuh. Dua orang abang-abang langsung minggir lah mereka. Latihan lah kami. Nah, udah habis latihan, saya panggil, Bang, ayo Bang kita foto. Udah senyum itu saya. Mari kita foto-foto. Nah, terus kata Mamat, terlalu jahat itu tadi. Terus saya bilang, tidaklah. Kalau itu orang awam oke. Itu kan dia orang RCTI. Dia kan tahu gitu, komedi itu dipersiapkan. Orang kita datang, kita lagi latihan kok. Ngapain dia ganggu-ganggu gitu. Kalau itu orang awam nggak apa-apa. Orang RCTI kok nggak apa-apa lah. Ya, disangka dia lagi ngobrol, lo lagi ngobrol biasa kali. Iya, memang latihan tektokan emang ngobrol. Emang ngobrol. Emang ngobrol kan diskusi. Iya. Kok balasnya begini? Kan memang ngobrol. Iya. Nah, sebenarnya saya bilang di Mamat, saya bilang, tidak, saya berani ngomong gitu karena saya sudah lihat name tag-nya. Kalau saya tidak lihat name tag-nya, yang Kalau ini name tag-nya SCTV? tambah aneh itu, Bang, ngapain? Liputan 6 no, ke sana no. Iya, Ngapain iya. ke sini? Kan ada anak-anak juga yang dari paski daerah kan. Iya. Nah, kalau itu paski daerah tidak mungkin saya begitu. Tapi saya lihat name tag-nya RCTI. Akhirnya saya omongin lah, Bang. Orang lagi latihan, nanti aja berfoto, saya gitu. Nah itu. Minggir dia. Tapi abis itu saya panggil. Abis setelah kami latihan, demi Allah saya panggil. Bang, sudah Bang. Dan itu sudah full senyum. Saya bilang, Bang, ayo Bang, mari foto Bang. Udah kami foto-foto. Karena sudah lega saya, sudah. Terus sudah, dia bilang, sudah latihan. enggak maksudnya Mas Abdur yang fotoin saya gitu. Enggak, dia enggak ngomong gitu. Kami foto-foto. 2-3 kali apa ya kami foto gitu. Foto-foto. Udah selesai, beres. Minta foto lagi dengan angle yang berbeda. Enggak. Itu enggak. Itu di Mamuju. Gue ingat juga itu. Tapi banyak teman-teman itu yang memilih untuk diam. Iya. Saya belum punya kemampuan itu. Untuk diem ya. Untuk diam. Saya itu ngomong aja. Cuma ngomong aja.
Ngomong aja kan, insya Allah sama-sama ngerti gitu lah. Saya berharapnya begitu ya. Iya. Iya tapi Gitu mungkin nada kayaknya loh yang Iya. salah nada karena diksinya biasa. Diksinya itu biasa-biasa aja gitu. Nada kali, saya harus belajar untuk bagaimana nadanya. Coba ya nanti ya. Harus senyum kayaknya ya. Harus senyum kali. Senyum itu mempengaruhi nada nggak sih? Iya. Kalau kita mengeluarkan suara sambil senyum, kayaknya nada berubah deh. Betul, kayaknya. karena ada istilah smiling voice. Itu buat customer service, buat penyiar, terutama customer service ya, yang lewat call center. Jadi ketika dia sambil senyum, suaranya itu berasa kayak, wih dia lagi senyum nih. Betul, terasa. Terasa kok kita yang diramah-ramahin sama yang enggak kan? Berasa nggak lo kalau lagi ada di call center? Diramah-ramahin. Ya, call center sih, saya rasa ramah semua sih. Ada yang ini ke template ini, gitu, berasa gitu loh. Iya. Ada kan? Iya. Tidak antusias. Mm-mm. Ada yang berasa antusiasnya. Mm. Oh iya, betul. Saya harus belajar itu sih. Belajar sama Panji, pasti Panji tahu smiling voice. Kita bikin orang yang tidak tahu jadi tahu, dan bikin orang yang tahu jadi mau, itu tuh Dur. Kata Panji tuh. Iya. Bener lagi dia, sering bener dia. Betul, Cing. Karena scoop stand up tuh kecil sekali masih terlalu kecil. Mungkin penikmatnya banyak, tapi yang mau beli tidak sebanyak itu. Iya. Ya, betul. Bahkan untuk emasnya, kayak kita keliling-keliling dan segala macam tuh, masih banyak orang di kota itu yang nggak tahu kalau ada stand up, ya. kalau ada acara gitu. Ya mungkin karena pertama media promonya IG kita doang. Kadang juga mungkin bekerja sama dengan info kota tersebut. Jangan kayak kalau Depok mungkin info Depok, info apa Banjarmasin apa gitu-gitu. Mungkin kita belum kayak yang event musik yang di setiap perempatan ada banner-banner, billboard, ya. Itu mungkin juga yang ngaruh juga ya. Saya coba ada kayak di Bali, di Lampung, ke radio daerah. Coba juga ke promo ke radio daerah sehari sebelumnya. Ya mungkin ada efeknya dikit, tapi kayaknya orang dengar radio juga udah mulai kurang. Udah jarang ya. Orang dengar radio juga udah mulai kurang, jadi ya agak susah juga. Jadi ya intinya adalah bagaimana bergerak terus untuk bikin itu. Itu harus dilebarin, nggak bisa salahin orang itu. Kalau informasinya belum sampai ke dia, ya berarti kita yang salah. Karena ya kita mungkin kurang ngirim atau cara ngirimnya salah. Iya. Sehingga nggak keterima ya. Iya. Iya. Atau mungkin kita main YouTube-nya, oke, kau Safari Promo, tapi Safari Promo kolamnya sama aja Sama gitu. aja ya, betul. Safari Promo ke Prasteguh, ke Cing Abdel, ke Bang Radit mungkin ya. Ya kolam-kolamnya mungkin masih sama mungkin ya. Kolam-kolamnya mungkin masih sama gitu. Iya. Mungkin ya. Kolamnya kolam yang udah tahu. Iya. Kolam yang udah tahu. Dan yang mau itu mungkin masih belum nambah kali gitu. Jadi mungkin cari yang belum tahu supaya jadi tahu, siapa tahu dia mau pas di situ. Iya. Karena ya susah juga sih Dur, emang harus tahu juga kita dulu sih untuk bisa mau beli. Betul. Bener-bener harus tahu, nggak cuma selewatan. Karena mungkin dari penonton yang mungkin dari 100 orang penonton ya, kalau kita bikin ini kita bukan di 100 orang. Palingan yang baru-baru nonton banget itu 1-2 orang, Dur. Betul. Selebihnya ya karena dia udah ngikutin. Iya. Saya tuh ini hampir di setiap kota, Cing, selalu ada yang posting di IG story-nya, kemudian mention ke saya, makanya saya tahu bahwa dia itu adalah pertama kalinya dia nonton stand up secara live. Iya. Dan ternyata dia bilang, oh ternyata nonton stand up live itu semenarik ini ya, gitu, semenyenangkan ini ya. Dia baru pertama kali. Yang artinya maksudnya kita tuh menganggap kayak ini mah udah lama stand up itu udah 2012 kali, 2011 kali. Tapi ada loh orang yang memang baru pertama kali nonton di 2024 gitu. Iya. Yang kemudian ya
excited itu tuh yang mungkin kita sudah rasa dulu-dulu, tapi dia baru rasa sekarang gitu. Nah, yang nggak salah juga ya memang dia baru tahu dan baru mau gitu. Baru mau. Nah, kolam yang ini nih yang harus diperbanyak lagi, diperluas lagi. Gitu. Iya. Nah itu ya kerja keras, harus kemana-mana gitu. Ya mungkin itu yang dari baru tahu jadi mau akhirnya beli untuk pertama kali. Ya itu karena hasil gerak promo kita di sebelah mana gitu. Kita kan nggak tahu juga. Iya, nggak tahu juga. Iya benar. Apakah dia lihat saya jadi bintang tamu di mana? Iya. Atau mungkin dia lihat di Reels-nya siapa? Iya, betul. Atau di TikTok-nya siapa? Mungkin. Iya. Saya pernah waktu kontras di Surabaya, bukan kontras, Black Camping Surabaya. Ada orang dari Malaysia terbang ke Surabaya hanya untuk nonton Black Camping Surabaya. Dia datang, logatnya logat India lah, logatnya Malaysia total. Datang ngasih oleh-oleh dari Malaysia. Dia itu tidak pernah tahu saya itu sebenarnya tidak tahu. Jadi dia itu tahunya saya, dia tahu saya itu dari, ini unik juga nih, yang kayak Cing Abdel bilang tadi, kita tidak pernah tahu dia tahu dari mana. Tahu dari mana. Jadi dia tuh tahunya dari beberapa bulan sebelum itu dia patah hati ceritanya. Dia lagi galau. Kemudian temennya mengirimkan video TikTok FYP di temennya itu kirim video TikTok yang saya lagi ngobrol sama Daniel Mananta. Masalah tentang dulu bagaimana saya bangkit dari patah hatinya saya. Video itu dikirim dan itu dia nonton, ngena banget di dia. Dia penasaran, ini laki-laki siapa sih? Dia googling lah, ini Abdurrahim Arsyad. Oh, stand up komedian. Dia nonton. Dia coba cari di YouTube, dia nonton. Video yang zaman cuci-cuci itu, dia nonton. Kemudian dia cari di Instagram, dia lihat saya ada show. Datanglah dia ke Surabaya itu. Maksudnya ternyata dari potongan Reels, potongan TikTok. Iya benar, kita nggak tahu dari mana ya. Iya, kita tidak pernah tahu. Kalau lo nggak pernah datang ke Daniel Mananta, dia nggak pernah datang ke Indonesia itu. Iya. Di PIK ya? Daniel Mananta? Masih di PIK saat itu? Saya dikira driver jemput orang. Di sana? Iya. Sama satpam-satpamnya itu. Maksudnya kan Jakarta Utara. Saya sejujurnya Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Saya tuh hafal Jakarta Selatan doang. Jakarta yang lain tuh saya harus pakai Google Maps. Saya nggak tahu jalan-jalannya. Jadi jelas saya pakai Google Maps dong. HP menyala dong Google Maps-nya. Sampai di satpam lihat Google Maps menyala. Jemput siapa Pak? Di tower berapa? Saya bilang tidak, saya tidak jemput orang. Saya mau ketemu orang. Oh iya. Mau antar apa? Tidak antar apa-apa. Saya mau main aja. Ke siapa? Pokoknya interogasi. Itu apartemen? Iya, yang tower-tower yang kalau kita mau landing di Suta, kelihatan sekali itu tower-tower begitu banyak gitu. Nah itu tuh, pik-pik yang itu tuh. Saya bilang kayak, orang-orang ini menilai orang dari tampilan banget emang ini manusia. Saya bilang, tidak, saya tuh mau ke tower ini, saya itu mau ketemu Daniel Mananta. Gitu. Masih temannya. Saya masih dekat celutukan temannya. Mau jemput Mas Daniel kali, gitu. Tapi lo bilang akhirnya jadi tamu? Tidak, saya tidak bilang. Saya cuma bilang gitu aja. Saya mau ketemu Daniel Mananta. Oh ya sudah itu ke ujung sana segala macam. Itu aja. Saya tanya, saya bilang ke Dimas, Dim, ini setahu saya nih ya, apartemen begini tuh parkir susah. Karena penghuninya aja pasti mobil-mobilnya banyak kan. Ini gimana? Oh itu bang, udah dikasih tahu ntar parkirnya. Jadi ini, towernya nih.
kita bisa parkir di sini-sini nih buat tamu tuh. Saya nggak dibolehin, Cing, parkir di sini, Cing. Situ di sana udah sampai pagar, mau pagar keluar, Cing. Dibolehin sama satpam di situ. Orang lain boleh lo parkir di depan jet, saya nggak boleh. Disuruh parkir. Sudah ya udah, bulan puasa juga sih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa parkir. Nanti saya jalan juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak bolehin saya parkir nggak apa-apa. Daripada saya nggak parkir sama sekali. Nah itu mungkin karena bulan puasa ya. Kalau nggak bulan puasa mungkin saya marah-marah sih. Tapi karena bulan puasa, kayaknya memang solusinya kita harus puasa deh, Cing. Solusinya kita harus puasa deh kayaknya. Iya. Sebentar lagi puasa nih, nggak perlu Ramadan dong. Aduh, Ramadan ngomong apa ya? Saya sampai sekarang tanda tanya aja nggak lanjut-lanjut. Iya. Lanjut nih. Banyak orang udah tanya-tanyain. Ntar lah ya teman-temannya. Tanda tanya ya. Nanya-nanyain siapa sih, Dur? Ininya, Dur? Kualifikasi yang ada di tanda tanya. Ustadz. 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 Pokoknya orang-orang yang kira-kira kita bisa menggali-gali ilmu. Cuman belum jalan lagi karena kesibukan. Sebenarnya harusnya bisa ini. Kalau saya bilang karena kesibukan ini kita jatuhnya jadi Self-serving bias. Self-serving bias. Padahal seminggu terakhir nonton Ya. MPL, M6. Betul. Karena Panji juga lebih sibuk, Radit juga lebih sibuk. Tapi mereka bisa kok bikin konten. Jadi itu bukan jadi alasan sebenarnya. Radit aja nulis buku, ada buku. Ya Allah. Ya cuman buku, Cing. Lagu. 1 album, 12 lagu. Buku, lagu 12. Cing Abdel, Merah Menyala, 1 lagu. Lebih menyala, itu pun dibikinin. Oh ya, Merah Menyala Perunggu ya. Enggak. Lebih Menyala. Dibikinin Jarwo. Radit 12 lagu. Sebelum jadi 12, dia cerita ke saya. Sebelum jadi 12, awalnya ada 20. Dicoret 8 jadi 12. Bikin buku. Bikin spesial. Makanya kalau saya bilang saya sibuk itu sebenarnya itu saya self-serving bias. Nggak boleh. Padahal males ya? Ya saya belum. Saya itu evaluasi buat saya. Saya itu ada momen-momen di mana Males. begitu ya. Sebenarnya nggak boleh tuh. Nabi juga tidak pernah mencontohkan kayak gitu. Ya. Harus rajin terus emang. Karena kesempatan tidak menunggu orang rajin. Betul. Nunggu dia rajin dulu baru kasih kesempatan kayak gitu ya. Betul. Itulah manusia lah, Dur. Enak banget lagi ininya. Termasuk kayak posting-posting, misalnya posting stand kan salah satu bagaimana kita nge-branding kita stand up dan segala macam itu kan posting juga klip-klip stand up. Itu yang dilakukan Dani Beller tuh tiap hari tuh posting. Nah, dia tuh setiap kali dapat job, dia tuh ada job-job khususnya dia itu hanya untuk acara itu. Itulah yang dia posting itu karena nggak mungkin beat yang materinya dia yang biasanya yang dia posting kan habis. Habis, betul. Tapi dia punya materi khusus yang hanya untuk di situ dia bikin kemudian dia posting. Lalu kemudian kemarin saya berpikir kayak saya belum bisa dibikin materi yang hanya untuk satu acara. Tapi kemudian saya berpikir dalam taksi itu tapi kalau saya beralasan saya belum bisa, itu mah menutup diri bahwa saya jadi nggak bisa dong. Harusnya saya coba dong. Bukannya saya bikin tembok bahwa saya nggak bisa gitu. Itu karena malas aja, Dur, gitu. Di kepala saya ngomong gitu. Itu karena malas aja, Dur. Ya harusnya kok bisa bikin juga lah gitu. Terus ada yang jawab, ya kan nama juga gue manusia. Dimas tuh ngomong gitu. Terus saya tampar dia. Enggak, terus saya bilang. Terus maksudnya dalam diri saya bilang kayak ya harus coba sih, harus belajar lah, harus bisa lah gitu. Udah berapa lama nih? Sampai 80. Wis, terlalu lama nih. Sorry ya, hilaf ya, namanya juga manusia. Self-serving bias. Ini Ya. karena apa nih kita lama begini? Karena self-serving bias. Betul. Ya, Yang mau diapain lagi, Dur? ya begitulah. Ya udah begitu. Udah. Bukan salah siapa-siapa kita 80 menit. Kita menyadari kok kesalahan-kesalahan kita ini. Ya,
Tapi kadang-kadang ketika di awal kena terjadi sesuatu dan segala macam, bukan berarti haram, bukan berarti ini. Maksudnya kadang bolehlah dikit-dikit. Tapi setelah itu harus disadari bahwa mungkin kayak hanya untuk stress release di awal aja deh. Boleh kali untuk stress release di awal aja, maksudnya biar nggak kepikiran banget. Nah, tapi setelah itu harus disadari bahwa ini nggak boleh salahin orang. Betul. Kita cuman bisa nyalain kenapa gue ngerespon gini. Kita tahu bahwa kita salah. Iya. Cuman waktu itu gue responnya juga nggak benar. Jangan sampai kita nggak tahu bahwa kita salah. Iya. Kalau tadi kan lo sebenarnya dalam hati kecil lo tahu lo salah dan respon lo adalah salah. Yang mana? Yang udah capek. Ya. Ya gitu kan. Terus sebenarnya juga udah tahu. Dan lo meresponnya salah juga karena capek. Mau diapain? Ya. Mau diapain gitu. Ya. Ya. Ya diperbaikin nada. Ya. Menjadi nafa. Saya tidak ikut-ikut ya Muhammad Al-Qadir ya. Pokoknya begitu. Terima kasih banyak pejuang setrika semuanya. Semoga setrika-setrikaan semua sudah rapi, lancar semua. Jumpa lagi di ngabdur-ngabdur selanjutnya. Saya Abdul Rasad pamit, Cing Abdul juga pamit. Dan sampai berjumpa di episode-episode yang akan datang. Salam satu panas. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.